Sudah beberapa hari terakhir, Bu Romlah dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang selalu melibatkan anak sulungnya. Anak sulungnya bernama Ardi. Setiap malam mimpi itu datang tanpa ampun, menggerogoti ketenangan tidurnya, dan membuat tubuhnya perlahan jatuh sakit. Kecemasan terus menghantui pikirannya. Takut akan kehilangan Ardi, putra pertama yang sangat ia kasihi. Meski berbeda watak dengan kedua anaknya, bagi Bu Romlah, Ardi tetaplah buah hati yang berharga. Meskipun kadang keras kepala dan temperamental sebagai kakak dari 3 adiknya, Ardi memikul tanggung jawab besar setelah ayah mereka meninggal dunia, menjadikannya tulang punggung keluarga dalam usia yang masih muda. Bu, sebenarnya ibu itu mimpi apa sih? Tentang Mas Ardi, kok bisa sampai sakit begini? Tanya Arum, anak kedua Bu Romlah dengan nada penasaran, namun penuh kekhawatiran. Arum memandang ibunya yang berbaring lemah di tempat tidur. Bu Romlah menarik napas panjang. Suaranya terdengar lemah saat menjawab. Kakakmu itu, dalam mimpi ibu dia dikejar-kejar setan. Dia lari sembunyi di gubuk kosong, tapi tiba-tiba gubuk itu terbakar. Ibu takut sekali. Sesuatu terjadi sama kakakmu. Mimpi itu datang berulang kali selama 7 malam berturut-turut. Tepat pada jam yang sama, yaitu pukul 4 pagi. Mimpi itu seolah ada kekuatan yang tak kasat mata, yang mengikat pada kekhawatiran yang mendalam. Ardi yang saat ini sedang sakit semakin membuat hati Bu Romlah semakin gelisah. Keadaan Ardi seolah-olah memperkuat keadaan buruk yang selama ini dikhawatirkan oleh Ibu Romlah. Sebelum jatuh sakit, Ardi bekerja di toko bangunan Pak Marji, seorang pengusaha tua yang sangat menghargai kerja kerasnya. Ardi tak hanya menjadi pekerja, namun ia telah dianggap seperti anaknya sendiri oleh Pak Marji. Tak terhitung berapa banyak bantuan yang diberikan Pak Marji kepada Ardi, mulai dari uang hingga hadiah-hadiah kecil sebagai bentuk penghargaan. Namun semakin lama perhatian berlebihan dari majikannya itu terasa aneh, terutama setelah 3 tahun Ardi bekerja di sana. Hanya Ardi yang menerima perlakuan istimewa ini. Dan hal itu mulai menimbulkan tanda-tanda. Suatu sore, tanpa alasan yang tak jelas, Pak Marji tiba-tiba memberikan Ardi uang 100.000 dan sepiring nasi tumpeng. Ardi yang awalnya merasa bingung tetap menerimanya dengan senyum. Tidak acara apapun di rumah Pak Marji, dan Ardi tak merasa perlu mencurigai apapun. Anggap saja rezeki. Begitu pikirnya. Namun siapa sangka hadiah yang tampak sepele itu ternyata menjadi awal dari serangkaian peristiwa aneh yang akan mengubah hidupnya. Selepas pulang kerja tepat saat waktu maghrib, Ardi tiba-tiba merasa sakit luar biasa di perutnya. Rasa sakit itu datang mendadak, seperti ada sesuatu yang melilit organ dalam tubuhnya. Ia merintih kesakitan, menggenggam perutnya erat. Awalnya Ardi mengira ini hanyalah sakit perut biasa, mungkin karena kelelahan atau makan yang tidak cocok. Namun rasa sakit itu tak kunjung reda, bahkan semakin parah seiring berjalannya waktu. Kegelisahan mulai menyelimuti rumah itu, dan Bu Romlah serta adik-adiknya mulai khawatir keadaannya. Ya Allah Bu, perutku sakit banget, rintih Ardi dengan suara lemah, namun penuh penderitaan. Melihat putranya kesakitan, Bu Romlah tak bisa tinggal diam. Dengan bantuan Arum dan Ana, adik bungsu, mereka segera membawa Ardi ke rumah sakit terdekat. Namun, keanehan semakin terasa ketika dokter yang memeriksanya waktu itu tidak menemukan gejala penyakit apapun. Tidak ada tanda-tanda penyakit, ucap dokter. Sembari menggeleng-gelengkan kepala, merasa heran dengan keadaan Ardi saat itu. Ardi yang merasa sakit luar biasa,
Mulai frustasi tak memahami mengapa tubuhnya terasa begitu tersiksa. Sementara menurut hasil medis ia baik-baik saja. Akhirnya tanpa jawaban yang memuaskan, Bu Romlah dan kedua putrinya membawa Ardi pulang. Meski hati mereka masih dipenuhi oleh kekhawatiran dan tanda tanya. Kala itu, Bu Romlah dan Ardi sama sekali tak menyangka bahwa semua kejadian aneh yang mereka alami berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Bu Romlah hanya berpikir sederhana. Ia memberikan Ardi obat herbal yang ia percaya mampu meredakan keluhan ringan, serta obat nyeri yang didapatkan dari dokter. Sesekali ia membawa Ardi ke dukun pijat tradisional, dengan keyakinan bahwa anaknya mengalami turun perut. Sebuah kondisi yang menurutnya menjadi penyebab utama Ardi merasa sakit di bagian perutnya. Mbak Ani, sang dukun pijat, dengan tekun memijat tubuh Ardi mengoleskan minyak uru di sekitar perut yang nyeri. Namun, meskipun dipijat berkali-kali, Ardi hanya bisa merintih kesakitan. Bahkan, tak ada tanda-tanda kesembuhan yang diharapkan. Saat jari-jari tua, Mbak Ani terus menyusuri perut Ardi. Ia tiba-tiba berhenti dan bertanya dengan nada heran. "Kamu habis makan apa? Kok bisa sakitnya begini?" Suaranya pelan, namun penuh keingintahuan. Ardi sedang kesakitan berusaha mengingat dengan jelas apa yang ia konsumsi sebelumnya. "Seingat saya, Mbah, saya habis makan nasi tumpeng, dikasih Pak Marji. Pas habis maghrib, tiba-tiba perutku sakit banget, Mbah," jawabnya dengan suara lemah. Matanya sesekali terpejam menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Mbah Ani mengangguk pelan, namun terlihat kerutan di dahinya, seolah-olah ada keanehan di dalam benaknya. Namun meskipun pijatan demi pijatan telah diberikan, keadaan Ardi tak kunjung semakin membaik. Bahkan sakit yang ia deritanya malah semakin terasa parah dan disertai dengan kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Malam semakin larut dan Ardi yang kelelahan mencoba memejamkan mata untuk beristirahat. Tapi rasa sakit itu tidak mengizinkannya tidur. Ia hampir berhasil terlelap, tiba-tiba matanya menangkap sosok bayangan hitam yang berjalan pelan di samping ranjangnya. Seketika, Ardi terkejut refleks. Ia mengarahkan pandangannya ke arah bayangan itu. Namun tidak ada apapun di sana. Ruangan itu tampak kosong seperti biasa. Namun sebelum ia menghela napas, kala itu mendapati sesuatu yang lebih mengerikan lagi. Di sudut kamar, tiba-tiba saja muncul sesosok tinggi besar. Sosok itu mengenakan jubah hitam, menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan hingga wajahnya tak terlihat sama sekali. Sosok itu hanya berdiam diri seperti patung, menciptakan ketakutan memuncak di hati Ardi. Tak lama kemudian, suara berat dan dingin terdengar dari balik kegelapan jubah itu. "Sebentar lagi kamu akan ikut aku." Setelah mengucapkan kalimat itu, sosok tersebut menghilang seketika seolah lenyap ke dalam udara. Kejadian itu membuat suasana kamar berubah drastis. Hawa dingin yang semula menyelimuti kamar Ardi tiba-tiba saja berubah menjadi panas. Seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam ruangan itu. Ardi merasa semakin gelisah, seolah keanehan itu belum cukup. Dan tiba-tiba saja kala itu, seekor ular tiba-tiba merambat di sepanjang jendela kamar. Sisik-sisiknya berkilauan dalam remang-remang. Seketika, Ardi pun panik dan ketakutan. Ia berteriak sejadi-jadinya, "Astagfirullah, tolong Bu, ada ular." Suaranya menggema di seluruh rumah membangkitkan kegelisahan di hati Ibu Romlah. Mendengar teriakan anaknya itu, Bu Romlah segera meninggalkan dapur. Dan pada saat itu Bu Romlah tengah merebus air untuk Ardi anaknya itu. Seketika, Bu Romlah langsung berlari tergopoh-gopoh menuju kamar anaknya. Jantungnya pun berdebar dengan kencang. Cemas, tentu saja cemas. Bu Romlah takut jika terjadi sesuatu terhadap anaknya. Dan setibanya di kamar, Bu Romlah kala itu mendapati Ardi terlihat masih terengah-engah. Namun anehnya tak ada apapun di sana.
Bahkan sosok ular pun tak terlihat seperti teriakan Ardi tadi. Napas Bu Romlah tersengal-sengal setelah berlari. Pandangannya menyapu sekeliling ruangan. Namun sekali, waktu itu ada tanda-tanda ular atau hal aneh pun lainnya. Sama sekali tidak ada. Ardi yang masih ketakutan mulai menceritakan segala sesuatu yang baru saja terjadi. Dari sosok berjubah hitam hingga ular di jendela. Semuanya ia ceritakan dengan detail kepada ibunya. Bu Romlah mendengar dengan penuh perhatian. Dan pada saat itu, ia mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Akan tetapi belum sempat Ardi menyelesaikan ceritanya. Tiba-tiba saja tubuhnya kala itu mengejang. Rasa sakit di perutnya muncul kembali dengan hebat. Bu Romlah yang bisa menatap anaknya dengan hati semakin berat. Mulai muncul kecurigaan di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya yang menyebabkan penyakit Ardi? Kenapa semua ini semakin aneh? Dengan hati yang dikuasai oleh kecemasan yang tak kunjung reda, Bu Romlah pun memutuskan untuk membawa anak sulungnya Ardi yang sakit. Akhirnya, Bu Romlah membawa Ardi kepada orang pintar, yaitu Kiai Anwar. Dia bernama Ki Anwar bukanlah nama yang asing bagi Bu Romlah. Beliau dikenal sebagai ahli spiritual yang sering dimintai tolong untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Penyakit yang berhubungan dengan makhluk halus. Dan tidak hanya itu. Kiai Anwar juga merupakan pengasuh sekaligus pendiri sebuah pondok pesantren yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Bu Romlah. Mungkin hanya sekitar 20 meter saja. Waktu pun terus berlalu dengan cepat, seperti tak memberi kesempatan terhadap Bu Romlah untuk bersemar-semar merasakan pergantian malam, dengan dibantu oleh adiknya yang kebetulan memiliki sebuah mobil. Bu Saida dan Bu Romlah segera bersiap membawa Ardi. Di pagi hari yang tenang itu, Ardi dibawa ke pondok pesantren Kiai Anwar. Perjalanan mereka melewati jalanan pedesaan yang sepi. Selang waktu kurang lebih 20 km terasa begitu panjang. Namun mereka tetap melaju membawa harapan dan doa. Akhirnya setelah melewati banyak tikungan dan hamparan sawah, mereka tiba di peralatan pondok pesantren yang sederhana. Dari dalam mobil mata Bu Romlah tertuju pada Pak Kiai Anwar yang terletak di tengah asmara para santri. Rumah itu tampak sederhana namun dihiasi bunga-bunga yang tumbuh di samping rumah. Dan waktu itu terlihat beberapa pemuda yang merupakan santri dari Kiai Anwar. Tengah terlihat sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ada yang terlihat menyapu halaman, ada pula yang menyiram tanaman di kebun samping rumahnya. Para santri itu yang seluruhnya adalah laki-laki, terlihat sangat tekun dan penuh dengan dedikasi. Tidak ada satupun santri perempuan di pondok itu, kecuali istri dan anaknya Pak Kiai Anwar, yang juga tinggal di sana. Pondok ini memang dikhususkan untuk santri laki-laki, dan kebanyakan dari mereka sudah dewasa. Terlihat dari raut wajah serta sikap mereka yang matang. Pondok pesantren ini mungkin bukanlah pondok yang besar. Namun suasana hangat dan rasa kebersamaan yang terpancar dari para santri membuat tempat itu terasa hidup. Selain mendalami ilmu agama, para santri juga mempelajari ilmu hikmah dari Kiai Anwar. Ilmu yang tidak hanya mencakup syariat, tapi juga pengobatan alternatif dan keterampilan spiritual lainnya. Banyak dari mereka yang setelah selesai menuntut ilmu di pondok ini, mereka kembali ke daerah masing-masing dan menjadi perantara penyembuh penyakit para masyarakat sekitar. Setelah menatapi semua pondok, Bu Saida dan Bu Romlah kemudian melangkah keluar dari mobil. Kakinya terasa sedikit gemetar. Bukan karena lelah, melainkan karena rasa harap dan juga kekhawatiran yang bercampur aduk menjadi satu. Bu Romlah pun berjalan menuju rumah Kiai Anwar dengan langkah pasti. Setelah sampai di depan pintu rumah, ia mengetuk pelan dan mengucapkan salam. Tak lama kemudian terdengar suara lembut dari dalam rumah. Dan saat itu rumah mulai terbuka dan menampakkan sosok seorang laki-laki yang berusia 50 tahun. Pria itu mengenakan baju koko putih dan sarung bermotif kotak-kotak.
Senyum hangat dan ramah menyambut kedatangan Bu Saidah dan Bu Romlah. Ya, beliau adalah Kiai Anwar, sosok yang selama ini dikenal penuh wibawa, namun tetap penuh dengan rendah hati. Kemudian Bu Saidah dan Bu Romlah dipersilahkan masuk dan duduk di kursi yang berada di depan rumah. Sementara itu Ardi dan Yuli tetap berada di dalam mobil memperhatikan dari kejauhan. Sesekali mereka melihat Bu Saidah dan Bu Romlah berbicara dengan Kiai Anwar. Tampak Bu Saidah beberapa kali menuju ke arah mobil tempat mereka berada. Setelah beberapa menit berbincang, berjalan kembali ke arah mobil bersiap untuk membawa Ardi bertemu dengan Kiai Anwar. Sesampainya di mobil, Bu Saidah segera memberi aba-aba kepada yang lainnya, yang sedari tadi hanya menunggu instruksi dengan penuh kekhawatiran. Dengan suara lembut namun tegas yang keluar dari bibirnya, Bu Saidah pun berbicara. Ayo cepat kita bawa kakakmu ke rumah Pak Kiai sekarang juga. Tanpa membuang waktu, Arum dan bersama adiknya segera membawa Ardi saat itu sangat lemah. Langkah mereka pun sangat cepat namun penuh dengan ketegangan. Seolah tahu bahwa waktu sangatlah berharga dalam situasi ini. Dengan hati yang berat, mereka berjalan menuju rumah Pak Kiai Anwar. Tempat harapan terakhir mereka bertumpu. Ketika mereka tiba di rumah Pak Kiai, suasana rumah itu terasa berbeda. Seperti ada kekuatan yang menyelimuti seluruh ruangan. Tanpa banyak bicara, Pak Kiai kemudian mempersilahkan mereka masuk dengan gestur tangan yang tenang, namun penuh wibawa. Bawa dia masuk saja mas, baringkan di sana, katanya sambil menunjuk tempat yang biasa digunakan untuk mengobati pasien-pasiennya. Tempat itu tampak sederhana, namun aura spiritual terasa kental di sekelilingnya. Setelah Ardi dibaringkan Pak Kiai, tanpa berkata apapun langsung menuju ke belakang rumah. Tak ada yang tahu beliau pergi kemana, hanya suara langkah sepatunya yang terdengar semakin jauh. Namun tak lama berselang beliau kembali dengan membawa sesuatu dan duduk di kursi di samping ranjang Ardi. Dengan perlahan, Pak Kiai menutup matanya dengan bibirnya mulai bergeming, melafalkan doa dan ayat-ayat suci dengan penuh hikmat. Dan tiba-tiba saja, yang awalnya hanya terdiam seketika langsung mengejang hebat. Tubuhnya bergemetar, hebat seketika, meletakkan tangannya di atas perutnya. Seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari perut itu. Jeritan Ardi semakin keras, seakan-akan tengah merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, Pak Kiai tetap tenang, dan kemudian tetap melanjutkan doa-doanya. Hingga akhirnya Pak Kiai kala itu mengeluarkan sebuah tasbih putih. Dengan perlahan-lahan tasbih tersebut Pak Kiai rendamkan di dalam air yang jernih di sebuah wadah kecil. Namun kejadian yang tak terduga terjadi. Air yang semula bening berubah menjadi merah pekat setelah tasbih terendam di dalamnya. Dan seketika mata semua orang yang kala itu ada di sana seketika langsung terbelalak melihat perubahan itu. Namun Pak Kiai tetap tenang. Dan tanpa ragu Pak Kiai kemudian mengambil air tersebut dan langsung meminumkannya terhadap Ardi yang saat itu masih saja terus merintih. Namun tak disangka-sangka, saat air itu menyentuh bibirnya, tiba-tiba saja sebuah suara keluar dari mulutnya yang melainkan bukanlah suara Ardi yang mereka kenal, akan tetapi suara tersebut terdengar berat dan asing. Seolah-olah datang dari alam lain yang bersemayam di tubuhnya itu. Tidak usah ikut campur urusanku ya. Orang ini akan ikut bersamaku. Ucap suara itu yang penuh dengan ancaman. Namun Pak Kiai hanya menggeleng pelan dan terlihat tanpa sedikit pun gentar. Pak Kiai kembali melafalkan doa-doanya kali ini dengan nada yang lebih tegas. Dan kemudian tangannya menekan perut Ardi lebih kuat. Ardi seketika langsung mengerang kesakitan. Tetapi di saat yang sama, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Di balik tubuh Ardi yang terguncang, tiba-tiba saja sosok tinggi besar muncul perlahan-lahan. Sosok itu mengenakan kain serba hitam yang menutupi wajah dan tubuhnya. Kehadiran sosok itu pun membuat ruangan seketika terasa begitu dingin.
dan menyeramkan. Bu Romlah hanya terpaku. Melihat sosok itu hanya bisa terdiam terpaku. Karena sosok itulah yang muncul dalam mimpi-mimpi buruknya. Hanya doa yang bisa ia panjatkan dalam hatinya. Memohon agar anaknya bisa selamat dari cengkraman sosok yang mengerikan itu. Dengan suara yang bergetar, Pak Kiai Anwar berbicara. Astagfirullah, Ardi ini sudah diincar, Bu. Bahkan nyawanya Ardi yang mereka harapkan. Kata-kata itu membuat Bu Romlah dan adiknya terhentak. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Maksudnya gimana ya Pak Kiai? Tanya Bu Romlah dengan suara pelan yang hampir tak keluar dari tenggorokannya. Namun Pak Kiai hanya terdiam, tanpa memberikan penjelasan apapun. Dan kemudian Pak Kiai memejamkan matanya melanjutkan doa-doanya. Dan seketika suasana menjadi semakin mencekam. Seperti ada perang yang tengah terjadi di alam yang tak kasat mata. Pak Kiai melanjutkan doa-doanya dengan lebih intens. Dan sosok tinggi besar itu tampak semakin nyata. Seolah siap mengambil apa yang menjadi incarannya. Tak lama kemudian, gerakan tangan Pak Kiai menjadi lebih cepat. Seperti sedang bertarung dengan kekuatan yang tak terlihat. Dua cahaya yang berbeda muncul. Satu dari Pak Kiai dan satu lagi dari sosok hitam itu. Dua cahaya itu beradu dengan hebat. Dan tiba-tiba saja suara dentuman keras terdengar membuat meja di depan mereka bergetar. Seakan-akan ruangan itu tidak mampu menahan energi yang dilepaskan dari pertempuran tak kasat mata tersebut. Tiba-tiba saja sosok hitam itu lenyap, hilang begitu saja. Meninggalkan keheningan yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu, Kiai menurunkan tangannya dengan begitu berat. Nafasnya terengah-engah namun penuh dengan kemenangan. Sementara itu, Ardi terbaring lemah tak berdaya. Namun wajahnya kali terlihat lebih tenang. Seolah-olah sesuatu yang gelap telah sirna dari dalam tubuhnya. Dan Bu Romlah pun hanya bisa menghela napas panjang dengan perasaan yang bercampur. Antara syukur dan kelelahan yang mendalam. Pak Kiai pun menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, dengan tenang namun tegas, Alhamdulillah, anak ibu telah diselamatkan dari jerat tumbal pesugihan, Bu. Hampir saja nyawa Ardi dijadikan tumbal seseorang. Ucapan itu seolah-olah menggelegar di telinga semua orang yang ada di ruangan itu. Mereka semua terdiam saling bertukar pandangan satu sama lain. Sebelum akhirnya, tatapan mata mereka beralih terhadap Ardi yang kala itu tengah terbaring lemas di atas ranjang. Ada keheranan dan rasa tak percaya yang bercampur di benak mereka. Bagaimana mungkin Ardi yang selama ini dikenal sebagai pemuda bisa diincar sebagai tumbal praktik pesugihan? Seolah tak ingin mempercayai kenyataan itu, mereka hanya bisa terdiam. Dan beberapa saat Ardi mulai membuka matanya. Tanda bahwa Ardi saat itu mulai pulih kembali. Ketika mendengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Kiai, Ardi pun perlahan-lahan mulai bercerita. Suaranya terdengar lemah namun cukup jelas untuk didengar oleh semua orang yang ada di sana. Ia mulai menjelaskan peristiwa-peristiwa aneh yang dialaminya sebelum jatuh sakit. Semuanya dimulai 4 tahun yang lalu. Ia pertama kali bekerja di tempat Pak Marji. Di awal masa kerjanya, Ardi tidak merasakan ada hal-hal yang aneh. Semuanya berjalan seperti biasa. Ia diperlakukan sama seperti karyawan lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama ketika Ardi sudah memasuki tahun ketiga, bekerja di sana, diperlakukan Pak Marji terhadapnya mulai berubah. Perlakuannya mulai berubah secara signifikan. Tidak hanya bersikap lebih, ternyata ramah. Bahkan Pak Marji sering memberinya makan, memberinya banyak hadiah yang tak terhitung jumlahnya. Mulai dari uang tunai, makanan, sembako, hingga barang-barang lain yang berguna untuk keluarganya di rumah. Awalnya Ardi merasa beruntung mendapat perhatian lebih dari sang majikan. Namun lambat laun ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Keanehan itu terasa semakin nyata. Ketika ia menyadari setiap tahun lalu ada satu karyawan yang meninggal. Meninggal dunia di tempat kerja mereka. Entah karena sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian.
yang terjadi begitu mendadak tanpa alasan jelas. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, meski tidak ada yang berani mengungkapkannya. Tanpa mereka ketahui, Pak Marji telah menggunakan mereka sebagai tumbal pesugihan yang ia lakukan demi memperkaya dirinya sendiri. Ya, Pak Marji bukanlah orang sembarangan di kampungnya. Ia dikenal sebagai seorang juragan kaya yang memiliki banyak lahan dan usaha. Salah satu bisnisnya yang paling sukses adalah toko bangunan, tempat Ardi bekerja selama ini. Satu peristiwa yang terjadi pada Kamis sore, menjelang malam, Jumat Kliwon, menjadi titik balik dalam hidup Ardi. Hari itu Pak Marji tiba-tiba memberinya sebungkus nasi tumpeng dan uang 100.000 dengan alasan ingin bersedekah karena baru mendapatkan rezeki. Ardi yang saat itu tidak menaruh rasa curiga sedikit pun. Kemudian ia menerima pemberian itu dengan senang hati. Lalu kemudian ia segera memakan nasi tumpeng tersebut. Baginya itu adalah berkah yang tidak terduga. Namun ternyata lain halnya. Bisa jadi uang tersebut adalah bagian dari tumbal pesugihan yang sengaja ditinggalkan untuk menyebab korban lain. Pak Kiai juga menekankan pentingnya menjaga iman dan ketaatan dalam beragama. Menurutnya, menjalankan sholat 5 waktu adalah benteng utama untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus dan iblis yang mencari mangsa. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang bisa terhindar dari bahaya pesugihan dan tipu daya duniawi. Beliau pun mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang berani menyekutukan Tuhan hanya demi untuk memperoleh kekayaan duniawi. Rezeki akan datang dari Allah, dan pasti dengan balasan yang setimpal. Pertolongan Pak Kiai Anwar, Ardi selamat dari nasib tragis yang telah menimpa banyak korban. Sebelumnya apa yang dialaminya menjadi pelajaran besar bagi Ardi untuk selalu waspada dan tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai umat beragama. Sekian, terima kasih. Semoga terhibur.